di sini saya Febri Jayanti Syadeta dari PGSD kelas 2B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke presentasinya, akankah lebih baik untuk teman-teman untuk subscribe channel YouTube ini? Nah, kalau udah di-subscribe, selanjutnya saya akan memulai presentasinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah. Nah, di sini ada beberapa subpokok tentang peredaran darah itu tersendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu, dari pengertian peredaran darah, dari gambar sistem peredaran darah pada manusia, dan peredaran darah terbuka dan tertutup, pembuluh darah, sumsum tulang belakang, mekanisme sistem peredaran darah pada manusia, penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah manusia, dan jantung. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas pengertian peredaran darah. Pengertian peredaran darah, sistem peredaran darah merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah sistem kardiovaskuler dibentuk. Nah, inilah yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Nah, ini gambar sistem peredaran darah ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peredaran darah terbuka dan tertutup. Sistem peredaran darah terbuka artinya dalam peredaran darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Darah menuju jaringan tanpa melalui pembuluh. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam tubuh. Sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup adalah sirkulasi ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah ini, darah diedarkan melalui arteri dan kembali lagi ke jantung melalui vena. Jantung dan saluran darahnya memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Aliran darah disebabkan oleh kontraksi lengkung jantung. Kita kembali. Selanjutnya, kita akan membahas tentang darah. Nah, siapa yang tahu darah itu apa? Tubuh manusia rata-rata mengandung sekitar 4-5 liter darah. Darah memiliki fungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, bisa dipastikan oksigen dan sari makanan sulit disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Nah, di sini teman-teman, darah terdiri dari beberapa komponen, yaitu sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Nah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah merah memiliki tugas membawa oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah ini juga memiliki tugas mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru, lalu dikeluarkan. Sel darah putih, meski mempunyai jumlah yang lebih sedikit dibanding dengan sel darah merah, sel darah putih mengemban tugas yang cukup besar. Sel darah putih bertanggung jawab melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Nah, hal ini karena sel darah putih memproduksi antibodi yang mampu memerangi zat asing. Nah, selanjutnya keping darah. Keping darah atau biasa disebut dengan trombosit mempunyai peran penting pada proses pembekuan pada koagulasi. Ketika tubuh terluka, tepatnya trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin untuk menghentikan pendarahan sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Selanjutnya, plasma darah.
Plasma darah itu mengisi sekitar 55-60% dari volume darah pada tubuh. Tugas utama plasma darah yaitu mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang jantung. Ada yang tahu jantung itu apa? Seperti apa bentuk jantung? Seperti cinta. Oke, jantung merupakan organ paling vital pada sistem peredaran darah yang memiliki fungsi memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. Letak jantung tepatnya berada pada paru-paru, lebih tepatnya di tengah dada, di bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung sekitar sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yaitu sekitar 200 sampai 425 gram. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi antrium kiri, serambi antrium kanan, bilik vertikal kiri, dan bilik vertikal kanan. Nah, serambi antrium kiri itu berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi antrium kanan itu berfungsi menerima darah kotor dari tubuh. Bilik vertikal kiri itu berfungsi memompa darah bersih dari jantung ke tubuh. Bilik vertikal kanan itu berfungsi untuk memompa darah bersih jantung ke paru-paru. Maaf agak berbelit sedikit, agak grogi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang adalah saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Fungsi utama sumsum tulang belakang adalah transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme sistem peredaran darah. Nah, mekanisme sistem peredaran darah ini teman-teman terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah sistematik dan peredaran darah pulmonar. Nah, itu ada contoh gambarnya ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan tentang peredaran darah sistematik. Peredaran darah sistematik secara umum disebut dengan peredaran darah besar. Peredaran darah ini dimulai saat darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh dan akhirnya akan kembali lagi ke jantung. Nah, kalau untuk peredaran darah pulmonal umum disebut dengan peredaran darah kecil. Peredaran darah pulmonal dimulai saat darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Paru-paru terjadi pertukaran gas. Pada paru-paru terjadi pertukaran gas akhirnya mengubah karbon dioksida menjadi oksigen ketika keluar dari paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang terakhir tentang penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah. Nah, yang saya akan jelaskan adalah yang mengganggu sistem peredaran darah yaitu hipertensi. Nah, apa itu hipertensi? Hipertensi secara umum disebut dengan tekanan darah tinggi, menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, hipertensi mampu menyebabkan komplikasi seperti serangan jantung, stroke, atau bahkan gagal ginjal. Next. Oke, sekian presentasi dari saya teman-teman. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan jika saya ada kata-kata yang berbelit sedikit, saya mohon maaf kepada teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman channel Bapak Rohmani. Oke, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.